bagaimana jadinya jika seorang tukang masak pinggir jalan menjadi seorang chef yang sangat terkenal. Dengan keterampilan yang wanita ini miliki, ia berhasil merubah seluruh kehidupannya. Namun semua itu tidaklah berjalan dengan mudah karena ia harus bekerja keras untuk sampai di titik itu. Pada suatu momen di mana mereka sedang melayani sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan seorang putrinya. Namun di sini mereka terlihat aneh karena selama adegan mereka sama sekali tidak berbicara sedikit pun. Dan benar saja di akhir film terungkap kalau sang suami tega membunuh istri dan anaknya lalu bunuh diri di tempat itu. Di awal film, adegan menampilkan seorang wanita bernama Aoi yang sedang bekerja sebagai tukang masak. Ini dia orangnya. Di sini ia terpaksa bekerja sebagai tukang masak di warung bakmi milik bapaknya karena diceritakan kalau Aoi adalah anak tertua di keluarganya, sehingga ia harus membantu bapaknya demi mendapatkan uang dengan berjualan bakmi. Namun Aoi bukanlah tukang masak biasa karena dengan tangannya yang sangat terampil dalam mengudak-udak makanan sehingga banyak orang yang suka dengan hidangan yang ia berikan. Sebenarnya Aoi sudah lama ingin memulai hidup baru di mana ia bercita-cita sebagai seorang chef yang terkenal dan dapat memasak bagi orang-orang kaya di luar sana. Namun karena tuntutan ekonomi keluarganya, ia terpaksa mengubur semua impiannya itu. Kemudian di tempat lain, adegan menampilkan seorang chef yang sangat terkenal bernama Chef Paul. Di sini ia sedang melayani seorang pria konglomerat yang telah lama ingin menikmati masakan dari Chef Paul. Ternyata Chef Paul berhasil membuat pria itu menikmati hidangannya sampai-sampai ia lupa dengan keluarganya yang sedang ngeliatin dia makan sendirian. Diceritakan kalau Chef Paul dulunya berasal dari keluarga yang miskin di mana ibunya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada saat itu, hari-hari Paul hanya berlalu dengan melihat bagaimana orang-orang kaya menikmati hidangan yang terlihat sangat lezat. Karena ia hanyalah anak dari seorang pembantu, sehingga membuatnya pasrah dengan keadaannya. Hingga pada suatu momen, di mana secara diam-diam Paul sangat ingin merasakan telur ikan kaviar yang biasa dimakan oleh majikan ibunya. Namun sialnya, ia malah tidak sengaja menjatuhkannya yang membuat ibunya terpaksa membayar semua itu. Dan semenjak itu, ia sangat termotivasi menjadi seorang tukang masak, yang akan membuat semua orang kaya itu tunduk dengan hidangan yang ia berikan. Kemudian adegan beralih, di mana menampilkan seorang pria bernama Tun yang nantinya menjadi sahabat dekat Aoi. Pada saat itu Tun sangat menikmati bakmi milik Aoi, sehingga Tun menawarkan Aoi sebuah pekerjaan yang lebih layak dari apa yang ia kerjakan saat itu. Pada malam harinya, Aoi mulai penasaran dengan pekerjaan apa yang Tun berikan kepadanya. Lalu ketika ia memeriksa nama perusahaan yang tertulis di kartu nama yang diberikan Tun kepadanya, ia menjadi sangat tertarik karena di situ ia melihat profil Chef Paul yang sangat terkenal sebagai tukang masak bagi orang-orang kalangan elit. Singkat cerita, di mana keesokan harinya dengan ditemani oleh Tun, Aoi pergi ke perusahaan Hanggar untuk menemui Chef Paul. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan beberapa chef lainnya yang bekerja untuk Chef Paul. Kemudian tanpa basa-basi, Chef Paul langsung menguji kemampuan Aoi dalam memasak, di mana ia diadu dengan seorang pria yang sedikit sombong karena di adegan ini pria itu terlihat meremehkan Aoi. Kemudian Chef Paul meminta mereka untuk memasak nasi goreng kampung. Singkat cerita, ketika mereka telah selesai dan kini giliran Chef Paul mencicipi masakan mereka. Namun anehnya, hanya dengan mencium aroma masakan mereka, Chef Paul langsung tahu mana yang terbaik di antara mereka berdua. Di mana Chef Paul malah menyuruh pria sombong tadi untuk pulang ke rumahnya karena ia menilai nasi goreng miliknya tidak menarik dan tentu saja sangat membosankan. Singkat cerita, ketika kini Aoi telah resmi menjadi bagian dari Chef Paul dan ia mendapatkan tugas untuk memastikan setiap daging yang dipanggang benar-benar masak dengan sempurna. Hingga pada suatu momen di mana mereka mendapatkan panggilan untuk tampil memasak di sebuah acara pesta ulang tahun seorang jenderal besar dan dihadiri oleh para pejabat di negara itu. Namun ternyata kemampuan Aoi dalam memanggang masih belum layak, sehingga Chef Paul memberikannya sedikit pembelajaran tentang hal itu agar ia dapat menciptakan sebuah daging yang matang dengan sempurna. Di sini Chef Paul sangat keras kepada Aoi karena ia tidak ingin Aoi mengacaukan penampilan mereka nanti di acara ulang tahun tersebut. น้ำมันเยอะเกินไป สุกเกินไป Hingga pada suatu momen di mana Aoi sudah tidak tahan dengan Chef Paul dan berniat untuk mengundurkan diri. Namun ketika ia berada di depan lift, ia malah teringat dengan cita-citanya, di mana inilah yang dari dulu ia inginkan. Sampai akhirnya ia mencoba sekali lagi menunjukkan kemampuannya tepat di depan Chef Paul. Dan benar saja, Aoi berhasil membuat daging yang dimasaknya matang dengan sempurna sesuai dengan yang diinginkan Chef Paul. Kemudian keesokan harinya, di mana mereka semua diminta untuk melayani seluruh tamu undangan di sana. Ketika Chef Paul sedang menyiapkan hidangan mereka, tiba-tiba seorang pria yang bernama Tos datang menghampirinya. Diceritakan kalau Tos adalah seorang pengusaha restoran
Tuan, dimana dari dulu ia sangat ingin memiliki Chef Paul untuk bekerja di tempatnya. Namun hingga sekarang, Chef Paul selalu saja menolak tanpa ada alasan yang jelas. Singkat cerita, dimana acara utama akan segera dimulai. Dan terlebih dahulu, Chef Paul meminta Aoi menunjukkan keterampilannya dalam membolak-balik wajan, sambil ditonton oleh semua tamu undangan di tempat itu. Sampai akhirnya mereka semua terpukau dengan kemampuan yang dimiliki Aoi. Kemudian ketika semua tamu undangan menikmati hidangan, tampak di sini mereka semua sangat menikmatinya, sampai-sampai mereka mau menjilat saus yang menempel di piring mereka. Di mana hal ini menunjukkan kalau Chef Paul berhasil membuat orang kaya itu tunduk dengan masakannya. Lalu pada saat yang sama, Tos mendatangi Aoi dan memberikannya kartu nama, di mana Tos berkata agar Aoi segera menghubunginya kalau suatu saat ia butuh bantuannya. Keesokan harinya, Aoi datang ke rumah Ton dan membawakannya makanan. ผัดซีอิ๊ว2 ถุงจ้ะ Di sini Aoi ingin belajar lebih banyak kepada Ton mengenai cara menggunakan pisau yang benar dan bagaimana menggoreng daging hingga matang dengan sempurna. Namun di sini terlihat Aoi mulai menyukai sosok Ton yang sangat baik kepadanya, hingga semua diakhiri di mana mereka berciuman di tempat itu. Lalu keesokan harinya, mereka kembali mendapatkan panggilan untuk melayani sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan putrinya yang masih kecil. Tapi Aoi merasa ada hal yang aneh dengan keluarga ini, karena sepanjang Aoi melayani mereka, tampak sang istri sama sekali tidak berbicara sedikit pun dan terlihat seperti dalam keadaan tertekan. Pada suatu momen, ketika mereka akan menyajikan sebuah sup, Chef Paul terlebih dahulu mencicipinya, dan tidak lama ia malah membuang sup itu, karena ternyata sup itu berisi udang, di mana anak dari keluarga itu memiliki alergi udang yang parah. Bahkan anak itu bisa saja tewas ketika sedikit saja mencicipi sup itu. Setelah menelusuri dari mana udang itu berasal, Chef Paul mendapati kalau salah satu anak buahnya yang bernama Dang sengaja memasukkannya ke dalam sup, karena ia ingin menghancurkan karir Chef Paul. Melihat itu, Chef Paul langsung memecatnya dan berjanji akan membuat karir Dang sebagai chef akan hancur sampai kapanpun. Dang yang mendengar itu pun menjadi sangat marah, dan ia malah menusuk Chef Paul lalu meninggalkannya di sana. Anak buahnya yang melihat itu pun langsung membawa Chef Paul ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Kemudian ketika Aoi pulang, ia mendapati rumahnya dalam keadaan sepi dan hanya melihat Bo yang sedang mencuci piring sendirian. Lalu Bo mengatakan kalau bapaknya tiba-tiba saja pingsan dan sekarang ia sedang berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, Aoi menjadi panik dan langsung bergegas menemui bapaknya di rumah sakit. Ketika Aoi telah sampai, ia hanya bisa menangis melihat bapaknya yang masih belum sadarkan diri. Pada suatu momen, ia tidak sengaja melihat sebuah berita di mana satu keluarga telah tewas mengenaskan, yang ternyata mereka adalah keluarga yang sebelumnya Chef Paul dan timnya layani. Diberitakan juga kalau sang suami tega menembak istri dan anak perempuannya, kemudian bunuh diri di tempat itu. Dan usut punya usut, ia tega melakukan hal itu karena perusahaan miliknya telah bangkrut dan kini memiliki hutang yang sangat banyak. Sehingga inilah penyebab yang membuat Aoi merasa ada yang aneh saat ia melayani keluarga itu. Kemudian keesokan harinya, mereka mendapatkan panggilan lagi untuk melayani sekelompok konglomerat yang mengadakan pertemuan di tengah hutan. Namun di sini Aoi terkejut karena ia harus memasak seekor burung yang dilindungi. Karena itu, ia tidak ingin melakukannya dan memilih untuk meninggalkan Chef Paul yang menurutnya sudah melanggar undang-undang. Karena ia telah meninggalkan Chef Paul begitu saja, maka secara otomatis ia tidak lagi bekerja untuk Chef Paul. Dan ketika ia berada di rumah, ia teringat dengan kartu nama yang diberikan Tos kepadanya waktu acara ulang tahun sebelumnya. Karena itu, ia mencoba menemui Tos untuk membahas apa yang akan ia dapatkan jika ia setuju untuk bekerja sebagai chef di restoran milik Tos. Lalu Tos berkata kalau Aoi akan mendapatkan karir yang bagus sebagai chef, dan mungkin suatu saat ia dapat mengimbangi kepopuleran dari seorang Chef Paul. Namun tentu saja ia tetap harus bekerja keras untuk sampai di titik itu. Singkat cerita, di mana kini ia telah menjadi kepala chef di restoran Tos, dan ia juga memiliki beberapa anak buah baru yang akan membantunya. Aoi juga sempat meminta Ton bekerja dengannya, namun Ton berkata kalau ia sudah tidak ingin lagi bekerja untuk siapapun dan lebih memilih untuk menjalankan bisnis tempat makan yang sekarang ia tekuni. Kemudian setelah sekian lama Aoi bekerja keras, akhirnya restoran tempatnya bekerja ramai dikunjungi oleh para konglomerat, dan kini namanya semakin terkenal di kalangan chef ternama lainnya. Pada suatu momen, Tos menghampirinya dan mengajaknya mengobrol berdua. Di sini, Tos memberitahu Aoi kalau minggu depan ada sebuah acara besar, dan Aoi beserta timnya diminta untuk tampil memasak di acara itu. Tos juga berkata kalau ini adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan kalau ia adalah chef yang terbaik, karena ternyata di acara itu juga dihadiri oleh orang kelas atas dan sangat berpengaruh untuk melebarkan karirnya sebagai chef. Mendengar hal itu, Aoi menjadi bersemangat, walaupun ia sedikit khawatir kalau ia akan mengacaukan semuanya, karena ini adalah kali pertamanya untuk tampil di acara besar seperti itu.
Lalu pada malam harinya, ketika restorannya akan tutup, tiba-tiba saja Chef Paul datang menemuinya dan meminta Aoi untuk memasakkannya sesuatu. Ketika Chef Paul telah mencicipi hidangan itu, ia hanya diam saja dan tidak berkomentar apapun. Di mana hal itu membuat Aoi bingung apakah ada yang salah dengan masakannya. Lalu Chef Paul berkata kalau tidak ada gunanya lagi ia berkomentar, karena sekarang Aoi sudah terkenal dan para pelanggannya pasti akan tetap mendukungnya. Mendengar hal itu, kini Aoi yang malah terdiam. Padahal sebenarnya ia sangat ingin mendengar pendapat Chef Paul mengenai masakannya. Sebelum pergi, Chef Paul mengatakan kalau minggu depan mereka akan bertemu kembali di acara yang sama yang diberitahu Toast kepadanya, dan di acara itu mereka akan bersaing untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka berdua. Singkat cerita, tibalah di mana acara besar itu dimulai, dan kini Aoi terlihat sangat bergairah untuk segera mengalahkan Chef Paul dengan hidangan yang akan ia sajikan kepada para tamu undangan. Di awal, Aoi mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hidangan terbaiknya, di mana semua pengunjung terlihat sangat menikmati masakan Aoi. Setelah itu, giliran Chef Paul untuk menunjukkan kemampuannya, di mana ia membakar seekor babi di tengah mereka, lalu meminta semua pengunjung mencicipi daging itu. Dan di sini terlihat semua tamu sangat menikmati daging bakar itu. Melihat semua tamu undangan mulai berpaling darinya, kemudian Aoi memasak sebuah menu yang resepnya didapatkan secara turun-temurun dari keluarganya sejak dahulu kala, apalagi kalau bukan kue tiaw goreng. Sembari menunjukkan hidangannya, Aoi juga memberikan sedikit motivasi kepada mereka semua, di mana ia berkata, แล้วเราก็รักเขามากๆอยู่ข้างๆเสมอ yang artinya semakin kita bekerja, semakin kita kesepian. Lalu saat kita pulang dan makan hidangan ini, kita merasa aman dan menyadari masih ada yang selalu mencintai kita, dan kita juga mencintai mereka. Kira-kira seperti itulah guys. Kemudian tidak berapa lama, tiba-tiba polisi mulai berdatangan ke tempat itu, dan ternyata mereka akan menangkap Chef Paul, di mana Chef Paul terbukti melakukan pembunuhan terhadap seekor burung yang dilindungi, yang pada adegan sebelumnya ia lakukan di tengah hutan. Ternyata pada saat itu ia telah dijebak oleh Toast dan Ton, karena mereka hanya ingin karir Chef Paul hancur dan membuat Aoi menjadi satu-satunya chef terbaik di sana. Aoi yang mengetahui semua itu tidak menyangka melihat mereka tega menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan Chef Paul. Lalu Aoi pergi meninggalkan mereka semua di sana karena ia sudah muak dengan Toast dan memutuskan untuk tidak lagi bekerja di restorannya. Kemudian film ini diakhiri di mana keesokan harinya ia kembali ke rumahnya dan menemui bapaknya yang sedang bersiap untuk bekerja. Lalu Aoi berkata kalau ia akan menjadi juru masak di restoran itu, di mana tempat itu kini ia anggap sebagai restoran miliknya. Dan film pun telah berakhir. Ya seperti itulah alur cerita dari film yang berjudul Hunger ini guys. Dan dari film ini kita belajar jika kita bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, maka kesuksesan pasti menghampiri kita. Maka demikianlah alur cerita film kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya juga seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih.